Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan mengenai materi strategi pembelajaran inquiry. Nama anggota dari kelompok 6 ada Antresia Duma Juliandari dengan NIM 1909526. Kemudian Firliana Putri Angela dengan NIM 1909289. Kemudian Lutfi Wulandari 1908437. Dan saya sendiri, Syamnur Fitriani, 1905120. Teman-teman, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antresia Duma Juliandari dengan NIM 1909526 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran inquiry. Inquiry berasal dari bahasa Inggris atau inquiry secara harfiah berarti pernyataan atau pemeriksaan, kemudian penyelidikan. Ditegaskan bahwa inquiry adalah the process of investigating a problem atau proses penyelidikan masalah, sedangkan secara terminologi, inquiry berarti proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kemudian, menurut David L. Haury, dalam artikelnya mengutip definisi yang diberikan oleh Al-Afrid Novak, yaitu inquiry merupakan tingkah laku yang terlibat dalam usaha manusia untuk menjelaskan secara rasional fenomena-fenomena yang memancing rasa ingin tahu. Dengan kata lain, inquiry berkaitan dengan aktivitas dan keterampilan aktif yang berfokus pada pencarian pengetahuan atau pengalaman untuk memuaskan rasa ingin tahu. Inquiry sebagai suatu proses yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Gulo dalam Trianto judul bukunya Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik mengatakan bahwa strategi pembelajaran inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, kritis, dan analisis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Kemudian definisi lain yang diajukan oleh Slemeto bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah cara penyampaian bahan pengajaran dan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar, mengembangkan proses intelektualnya dalam jalinan kegiatan yang disusunnya sendiri untuk menemukan sesuatu sebagai jawaban yang meyakinkan terhadap permasalahan yang dihadapkan kepadanya melalui proses pelacakan data dan informasi serta pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah sebuah strategi yang menekankan pada proses berpikir secara sistematis, kritis, dan analisis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu permasalahan maupun di lingkungan di mana mereka berada, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan kebermaknaan hidup. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran inquiry. Tujuan dari strategi pembelajaran inquiry yakni mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara sistematis, logis, dan kritis untuk mencapai penguasaan materi yang mendalam dan dapat mengembangkan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh siswa secara optimal. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut untuk bisa menguasai materi pembelajaran saja,
akan tetapi lebih kepada bagaimana para siswa mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya agar dapat mengembangkan pengetahuannya tentang inti dari sebuah materi pembelajaran. Siswa yang hanya mampu menguasai materi pembelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya secara optimal. Sebaliknya, siswa akan mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya jika mereka mampu menguasai materi pembelajarannya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjut oleh rekan saya, yaitu Angela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Firliana Putri Angela, NIM 1909289, akan menyampaikan materi tentang kelebihan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Kelebihannya yang pertama merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua yaitu dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga yaitu merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang terakhir yaitu keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya yaitu kelemahan pembelajaran inquiry. Kelemahannya yang pertama yaitu kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya yaitu terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering pendidik sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Landari dengan NIM 1908437. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran inquiry learning. Menurut Hanafiyah dan Sudjana tahun 2010, langkah-langkah pembelajaran inquiry learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap konsep dan yang akan dipelajari. Yang ketiga, seleksi bagian materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menentukan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing siswa. Yang kelima, melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diberikan. Yang keenam, mempersiapkan kelas. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penganalisisan data yang ditemukan dalam rangka menemukan hal baru dalam pembelajaran. Yang kedelapan, melakukan tindakan penguatan. Adapun menurut Clevery tahun 2003 menjelaskan metode inquiry learning sebagai berikut. Yang pertama ada tahap exploration tutorial. Dalam tahap ini, siswa akan melakukan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang mereka miliki. Yang kedua, self-directed learning. Selanjutnya, siswa belajar secara mandiri berdasarkan dari perkembangan pemahaman setelah tahapan eksplorasi yang didapatkannya. Artinya bahwa setelah melakukan tahapan eksplorasi, maka siswa akan menemukan konsep baru yang harus dipelajari dan dipahami secara mandiri. Selanjutnya yang ketiga ada review tutorial.
merupakan tahapan ketiga di mana pada tahap ini siswa melakukan presentasi hasil temuan yang didapatkan dari proses self-directed learning. Yang keempat ada consolidation tutorial. Dalam tahap ini, siswa bersama anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap hal-hal yang telah mereka temukan. Konsolidasi ini dilakukan dengan cara diskusi ataupun presentasi secara kelompok. Selanjutnya ada plenary tutorial, yaitu tahap refleksi pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Dalam tahap ini, penguatan diberikan oleh fasilitator pendamping yang memberikan pembimbingan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran inquiry. Menurut Kinspater, jenis pembelajaran inquiry dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada guided inquiry. Pada jenis ini, peran guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam penyelidikan sangat besar. Guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan. Pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, menentukan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta, hingga membimbing siswa atau peserta didik dalam menganalisis data. Menyediakan worksheet yang telah terbentuk kolom-kolom sehingga peserta didik cukup melengkapi dan membantu membuat kesimpulan. Selanjutnya yang kedua jenisnya ada open inquiry atau inquiry terbuka. Dalam tipe ini guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Sejauh yang diminta oleh peserta didik kemudian diberikan kebebasan dan inisiatif dalam pemikiran bagaimana akan memecahkan masalah yang akan dihadapi. Perkenalkan, nama saya Syamnur Fitriani, NIM 1905120. Materi selanjutnya mengenai ciri model pembelajaran inquiry. Menurut Sanjaya tahun 2007, dalam Warmi 2016 halaman 73, ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dalam model pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi. Jadi, strategi inquiry itu menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pendekatan inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, aktivitas. Jadi, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri yang artinya dalam pendekatan inquiry guru ditempatkan bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Yang ketiga, tujuan. Jadi, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Materi selanjutnya mengenai karakteristik inquiry. Karakteristik pembelajaran inquiry menurut Anam Khairul tahun 2017 halaman 13. Yang pertama, menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu hal yang dipertanyakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan mental. Dengan demikian, peserta didik tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran,
Akan tetapi lebih pada bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya untuk lebih mengembangkan pemahamannya terhadap materi pelajaran tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.